Kalau akal itu tidak difungsikan sebagaimana mestinya, akal itu akan hanya menjadi alat legitimasi bagi ego kita, nafsu kita, kemarahan, sentimen, prasangka, trauma, dan semua hal yang kita sebut sebagai maya personal atau ilusi subjektif manusia. Akal di sini akan berubah menjadi setan, menjadi alat pembenaran ego kita itu berkuasa. Tapi sebaliknya, jika akal itu kita fungsikan sebagai mizan, alat ukur untuk melihat realitas apa adanya, maka akal di situ akan menjadi malaikat, menjadi cahaya kebenaran, di mana kita bisa melihat sesuatu itu clear seeing, melihat sesuatu itu dengan kacamata objektif. Sebagaimana doa Nabi Muhammad SAW, Allahumma arinil asya'a kama hiya. Ya Allah, perlihatanlah kepadaku sesuatu itu apa adanya, objektif, bukan ada apanya yang subjektif. Jadi selama ini kita itu sholat, melakukan ritual itu mencontohkan aja, mencontoh. Jadi nyontoh aja, ikut-ikutan. Kayak saya bilang ke orang-orang tujuh, ajarkan syariat kepada anak-anak keluarga, tapi jangan lupa temanin dia memahami maknanya, memahami maksud di balik itu, supaya syariat dogma itu jangan jadi penghalang buat dia untuk lebih luas. Jadi mari kita bertanya pada diri kita, setelah mendengar paparan ini, sejauh mana akal saya sudah menjadi penuntun buat saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, Dialog Maya episode keempat kembali lagi Minggu 30 Oktober 2022. Kita kembali lagi di dalam Zoom ini setiap 2 kali dalam sebulan. Seperti biasa akan ada tema-tema menarik di setiap episodenya. Di episode 4 ini kita punya tema Maya Kosmik Cahaya Akal. Dan seperti biasa sebelum kita mulai, mari kita tundukkan kepala sejenak, kita silent sejenak, dan diikuti oleh Al-Fatihah. Silent, dimulai. Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baik, tanpa berlama-lama lagi, siapa yang mau duluan nih? Apakah Ustadz Pardamian atau Ustadz Hasan? Ustadz Hasan. Silakan, siap. Ustadz Hasan, Ya. silakan. Ya, terima kasih Mas Eja, terima kasih Bang Dami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala nabiyil umam sayyidina wa maulana Muhammadin al-ajallil akram wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ilal yaumil a'dham. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Teman-teman tercinta Dialog Maya yang saya hormati, malam hari ini kita melanjutkan Dialog Maya kita yang mana kemarin kita membahas tentang semesta cahaya. Di situ kita sudah uraikan panjang lebar bagaimana Tuhan sebenarnya adalah sumber cahaya. Dan apapun yang menampil di langit maupun di bumi,
sebenarnya itu cahaya Tuhan. Kita bisa melihat, kita bisa menyadari ini semua itu kan berkat cahaya Tuhan. Menjadi kebangetan kalau kita nggak sadar pada Tuhan. Kita bisa melihat aja, kita bisa sadar ini semua karena cahaya Dia. Tetapi pada kenyataannya kita tidak menyadari Tuhan itu sendiri. Kita tidak menyadari sumber cahaya itu sendiri. Kemarin bahkan sudah saya petakan, ada cahaya yang berasal dari fisik, matahari contohnya, bahkan sensorial kita, mata kita itu kan cahaya. Kemudian cahaya yang lebih dalam lagi yang namanya akal, cahaya akal. Kemudian lebih dalam lagi kita telisik, ternyata di situ ada cahaya yang lebih terang daripada akal, yaitu cahaya kolbu. Bahkan kemudian kita telisik lebih dalam lagi, ternyata cahaya kolbu itu berasal dari cahaya sang sumber cahaya itu sendiri. Sang sumber cahaya itu disebut dalam Al-Quran nurun ala nur. Cahaya di atas cahaya. Nah, itulah yang kemarin kita sudah bahas panjang lebar. Malam hari ini kita akan lanjutkan bagaimana kita membahas akal juga sebagai cahaya. Tetapi saya nggak tahu ya, kita semua terkadang tidak mempedulikan akal sebagai cahaya, tapi kadang-kadang ada perasaan pengen lompat, jumping gitu kan. Pengen mengenal langsung kolbu kita. Padahal untuk mengenal kolbu, akal itu harus dilewati. Cahaya akal itu harus benar-benar dikenal dan diketahui. Nah, malam hari ini kita bahas tentang cahaya akal itu sendiri. Saya share screen dulu. Jadi dialog maya keempat ini kita akan bahas tentang maya kosmik cahaya akal. Di mana akal itu sebenarnya adalah sumber penerang bagi kehidupan kita. Saya mulai dari yang paling dekat dengan kita. Bagaimana manusia itu dilahirkan untuk pertama kali itu, lahir ke muka bumi itu sebagai kelahiran fisik. Setelah dilahirkan sebagai manusia fisik, manusia tubuh, fase natural berikutnya dalam diri manusia itu akan tumbuh dan berkembang menjadi manusia akal. Kelahirannya sudah bukan fisik lagi nih, tapi kelahiran akal. Dalam agama, kelahiran akal itu ditandai dengan fase yang namanya akil baligh. Jadi kalau kita umurnya sudah, kalau laki-laki itu mendekati 15 tahun, bahkan sekarang kurang dari 15 tahun juga sudah akil balik gitu kan. Kalau perempuan itu ditandai dengan datangnya haid gitu kan. Biasanya umur sekitar 9-10 tahun itu sudah mulai akil balik. Nah, akil balik ada dua kata. Akil itu artinya orang yang berakal, orang yang sudah mulai tumbuh pikirannya, akalnya. Balik yaitu orang yang sudah siap secara tubuhnya untuk berkembang lebih pesat lagi gitu kan. Makanya balik itu dalam istilah kedokteran, dalam istilah psikologis itu disebut sebagai masa-masa pubertas. Nah, saat manusia itu sudah mengalami fase ini, masa akil balik, dia itu dalam agama dikenai yang namanya taklif, beban syariat. Orangnya namanya mukallaf. Jadi fase di mana dia itu resmi menjalankan beban-beban syariat. Sebenarnya kalau disebut beban, itu bukan beban, tapi ini fase natural dalam diri manusia. Ketika manusia itu tumbuh sebagai pribadi yang akalnya sudah mulai berkembang, disitulah agama itu sudah mewanti-wanti manusia yang sudah mulai tumbuh akalnya itu untuk dikasih aturan-aturan main. Akal itu ada aturan mainnya. Kalau kita tidak mengetahui aturan main akal, main terobos sana sini, kita termasuk orang-orang yang terjebak di situ. Makanya salah satu
salah satu agama diturunkan, berkah agama diturunkan, yaitu memproteksi manusia biar manusia itu tidak turun serendah-rendahnya menjadi seperti binatang. Makanya syariat di sini itu adalah upaya Tuhan memproteksi manusia agar manusia itu terjaga. Karena manusia itu image of God. Manusia juga yang menjaga siapa? Ya Tuhan itu sendiri. Nah, agama atau syariat dalam hal ini itu berlaku kalau manusia sudah berakal. Bahkan dalam satu hadis dikatakan ad-dinu aklun. Agama itu sebenarnya akal. Ladina liman la aklalahu. Tidak ada agama bagi manusia yang tidak mempunyai akal. Orang-orang yang, mohon maaf, ODGJ itu tidak wajib menjalankan syariat karena akalnya tidak ada di situ. Akalnya tidak berjalan dengan semestinya. Makanya untuk itu syariat sebagai jalan besar, sebagai hukum-hukum umum, hukum-hukum general, tujuannya itu untuk mengatur kehidupan manusia yang sudah mulai akalnya itu tumbuh. Nah, ini saya kasih perumpamaan, kalau syariat itu jalan besar atau jalan raya, maka sebagai manusia yang ingin mengendarai kehidupan itu sendiri, harus punya SIM, harus punya STNK, harus punya BPKB kan. SIM-nya apa? Ketika kita mau mengendarai kendaraan di jalan raya itu kan harus ada surat izinnya mengemudi kan. Harus tes dulu. Nah, test drive-nya, SIM-nya itu adalah bagaimana kita bisa menggunakan akal kita. Nanti bicara lebih dalam lagi, bagaimana kita bisa mengenal hati kita dan menggunakan hati kita. Itu SIM-nya. Jadi kalau SIM-nya aja nggak ada, kita nggak bisa mengenal akal kita, nggak bisa menggunakan akal kita, maka dalam kehidupan juga kita akan nabrak-nabrak. Aturan kita terabas aja gitu kan. Sedangkan STNK maupun BPKB-nya adalah, dan rambu-rambu lalu lintasnya adalah kitab suci. Kitab suci itu sudah ngasih aturan bagaimana ini boleh, tidak boleh, halal, haram, makruh, mubah, dan sebagainya. Itu kan sudah ada aturannya, rambu-rambunya sudah ada. Makanya harus dalam menjalani kehidupan ini, berselancar dengan syariat, jalan besar kehidupan itu, kita harus punya SIM, yaitu pikiran kita, akal kita, harus punya STNK maupun BPKB. Nah, polisinya siapa? Polisinya yang ngasih rambu-rambu itu adalah para nabi, para rasul, dan orang-orang suci yang mengarahkan kita agar tertib. Fase selanjutnya adalah kita mengenal akal kita. Bagaimana sih proses akal itu terbentuk? Nah, ini sangat penting. Sangat penting bagi kita karena kita tidak menyadari ini. Dalam tradisi Vedanta atau tradisi Islam juga sudah kita jelaskan kemarin, ruang berpikir kita itu tidak ujuk-ujuk kemudian kosong dan kita tulisin gitu aja gitu kan. Jadi kita dilahirkan secara fitrah iya, secara fitrah batin iya, tapi secara karma masa lalu, secara tulisan-tulisan yang sudah diberikan, dicatatkan orang-orang tua kita, kita itu sebenarnya tidak bebas menulisnya gitu kan. Nah, disinilah ada yang namanya proses adhyaropa, superimposition, di mana satu karma masa lalu kita, di mana orang tua yang tidak sadar atau tidak itu menulis cerita-cerita hidup kita. Ya enggak? Kalau orang tua kita sadar, karma yang ditulis itu kan baik, karma positif. Tapi kalau orang tua yang tidak sadar, itu akan menuliskan pola-pola pikir. Ya kan, namanya pola, itu kan terpola, pikiran kita jadi terpola kan. Makanya pengasuhan yang sadar, kemarin kita bahas tentang pengasuhan yang sadar juga sama Bang Dami ya, di Madrasatuna ya. Pola pengasuhan yang sadar itu mempengaruhi pola pikir manusia.
bukan hanya pola pikir aja yang dipengaruhi, tapi juga akhirnya seluruh batin kita, kondisi batin kita seolah-olah sudah terkondisikan. Yang kedua, tradisi. Bagaimanapun juga akal kita, pikiran kita sudah dibentuk oleh tradisi, budaya, kondisi sosial. Kondisi sosial yang cenderung toksik itu akan membuat pola pikir yang toksik juga. Ya kan? Apalagi misalkan terkait sama ekonomi. Mohon maaf kalau orang ekonominya lemah, orang tuanya lemah, pasti akan membuat pola pikir yang lemah juga bagi anaknya. Sadar atau tidak sadar? Sedikit-sedikit tidak boleh, sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit takut ini, takut itu. Itu kan warisan pikiran. Dan ini secara tidak sadar diinstal dalam diri manusia. Orang yang baru mengenal dirinya itu secara tidak sadar ada proses yang namanya adiaropa, superimposition ini. Apalagi pergaulan kita sudah mulai melebar, sudah borderless, sudah mulai globalisasi, di mana kita bisa mengakses konten-konten apapun di seluruh dunia, cross culture. Sudah budayanya itu sudah mulai tumpang tindih, sudah kita bisa mengakses budaya dimanapun orang itu berada kan. Pergaulan menjadi lebih luas, lebih bebas. Dogma masa lalu, dogma agama, ideologi, semuanya itu membentuk pola pikir kita. Bayangkan kalau dogma yang masuk ke dalam pikiran kita, ruang batin kita, itu dogma yang salah. Pasti kan akan membentuk ideologi-ideologi yang sesat, ideologi-ideologi yang cenderung merusak. Makanya sini saya highlight tanpa disadari. Semua itu yang saya sebutkan tadi, itu membentuk alam pola pikir seseorang secara tidak sadar. Proses superimposisi ini itu menyebabkan manusia keluar dari kondisi cahaya ruhani fitrahnya. Jadi awalnya manusia itu fitrahnya atau dirinya itu sadar pada Tuhan karena penumpukan tadi, penumpukan budaya, penumpukan tradisi, penumpukan pengajaran yang tidak benar, penumpukan karakter-karakter yang dibawa oleh orang tuanya, tanpa tidak sadar itu kayak menimbun fitrah itu. Jadi manusia ignorant. Jadi manusia yang tidak sadar pada Tuhan. Dan manusia yang tidak sadar pada Tuhan, dalam Al-Quran disebut sebagai orang kafir, orang yang terhijab. Dan orang yang ignoran, orang yang terhijab ini, orang-orang yang pasti bermain dengan drama kehidupan pikirannya. Nanti saya jelaskan. Proses terbentuknya pikiran yang tadi saya sebutkan berasal dari pengasuhan orang tua, apalagi pengasuhannya tidak sadar, tradisi yang diwariskan, karma masa lalu yang diwariskan juga, kondisi sosial ekonomi dan sebagainya, pergaulan, dogma ekonomi, ideologi, itu secara tidak sadar akan direkam. Direkam oleh memori alam bawah sadar kita menjadi sebuah khasanah gudang memori yang begitu luasnya, tetapi tidak kita sadari. Gudang memori itu menjadi data-data pikiran kita yang dimana setiap hari kita munculkan. Data-data inilah yang sebenarnya kita akan olah dan menjadi modal bagi pikiran kita itu bekerja. Nah, ini harus diamati ya, bahwa kenapa manusia itu punya data-data pikiran yang jelek, buruk, dan sebagainya. Padahal manusia katanya dilahirkan fitrah, dilahirkan suci, dilahirkan murni. Ketika data-data yang kita serap tadi, mulai dari tradisi, budaya, pengasuhan, dan sebagainya yang saya sebutkan tadi itu menjadi data pikiran kita, disitulah manusia bisa melakukan proses yang namanya berpikir. Pada dasarnya ada dua proses berpikir. Ini saya tidak detail, kalau mau detail nanti kita lihat di ilmu logika, ilmu mantik.
Tapi inilah sebenarnya yang dasarnya gitu kan. Proses berpikir itu ada dua hal. Satu, bagaimana pikiran itu bisa memunculkan gambaran-gambaran mental yang kita sebut sebagai tasawur atau konsepsi. Jadi pikiran kita itu dengan cerdas dan kreatifnya setiap saat itu memunculkan tasawur-tasawur, memunculkan gambaran-gambaran mental yang siap diolah. Itu sudah nature-nya pikiran. Bahkan gambaran-gambaran mental itu akan dengan sigap ngasih respon ketika ada stimulus yang datang. Misalnya, ketika hari ini saya ketemu sama orang yang memakai baju merah. Itu kan stimulus saya melihat orang yang memakai baju merah. Secara kreatif dan cerdas, pikiran kita itu akan mengkorelasikan warna baju merah itu dengan data-data pikiran kita yang sudah pernah kita akses. Kita lihat sebelumnya. Nah, malangnya kalau kita yang memenuhi data pikiran kita itu data-data yang negatif, contohnya trauma masa lalu dengan orang yang pernah menyakiti kita dengan baju merah. Makanya ketika ada stimulus yang kita lihat, orang memakai baju merah, respon seketika pikiran kita akan mengkorelasikan baju merah dengan data-data pikiran yang sudah ada. Nah, kebetulan ternyata data yang terkait dengan baju merah adalah data trauma. Jadi melihat baju merah, itu langsung kita korelasikan dengan kejadian trauma. Ini kan bahaya. Dan proses yang kedua itu disebut sebagai proses tasdik, di mana pikiran juga dengan kreatif itu membuat penilaian-penilaian, judgment. Jadi satu ada tasawur, kecerdasan pikiran yang selalu membuat gambaran-gambaran mental. Yang kedua ada proses penilaian, judgment atau tasdik. Jadi proses tasdik adalah proses menilai terhadap gambaran mental yang muncul, yang melibatkan pengetahuan yang sudah diketahui sebelumnya, dan kemudian untuk dihasilkan sebagai kesimpulan. Jadi pada dasarnya ada dua proses ini, tasawur dan tasdik. Saya lanjutkan. Malangnya, kalau pikiran yang tadi melakukan proses tasawur itu adalah pikiran yang rapuh. Pikiran yang unstable, pikiran yang tidak stabil, flicker. Flicker itu kan selalu berkedip-kedip dan pikiran-pikiran yang mudah terdistraksi. Nah, pikiran yang masih labil, pikiran yang rapuh dan mudah terdistraksi itu akan menciptakan tasawur atau gambaran-gambaran mental itu yang tidak terkendali, tidak bisa dikendalikan. Dalam bahasa tradisi lain disebut sebagai monkey mind. Pikirannya tuh lompat-lompat. Jadi baru mikirin ini langsung lompat ini. Jadi gambaran-gambaran mental itu kayak lompat-lompatan monkey, lompat-lompatan kera. Ini kan kita alami setiap hari kan. Bahkan dalam ritual kita sholat, Allahu Akbar, pikiran kita sudah mulai lompat sana, lompat sini. Ini kan menandakan pikiran kita masih belum stabil. Pikiran rapuh. Pikiran yang mudah terdistraksi. Dalam bahasa lain, kalau anak muda sekarang nyebutnya pikiran yang pop up. Pop up itu kan come and go, nampil kemudian hilang. Nampil kemudian hilang. Itu namanya pop up. Nah, pikiran yang masih monkey mind, pop up ini pasti menyebabkan overthinking. Sehingga mendorong proses judgment tadi. Kan ada tasawur, ada tasdik atau judgment itu. Mendorong proses judgment atau penilaian itu yang diambil berdasarkan tendensi atau kecenderungan subjektif. Di mana kecenderungan subjektif itu biasanya negatif. Al-Quran mengatakan, innan nafsa la ammaratum bisu. Kecenderungan
kecenderungan jiwa kita, kecenderungan pikiran kita itu ammaratum bisu, memerintahkan kepada negatif. Jadi pikiran yang masih rapuh, kecenderungannya pasti negatif. Kecenderungan yang pikiran yang belum stabil, pasti kecenderungannya adalah negatif. Ini harus kita lihat dan kita amati pada diri kita sendiri. Apakah pikiranku masih seperti ini? Kalau pikiranku masih seperti ini, itu bahaya. Kalau pikiran atau tasawur itu masih rapuh, masih berupa monkey mind tadi, proses judgment atau proses penilaian atau proses tasjik itu tentu dasarnya adalah satu, nafsu. Yang kedua, perasaan-perasaan sentimen. Orang bikin status apa, langsung ditangkap berdasarkan penilaiannya sentimen. Wah, ini orang bikin status ini pasti nyindir aku. Padahal orang bikin status kan bebas saja kan. Tapi jiwa yang rapuh, pikiran yang belum stabil itu akan membuat penilaian-penilaian atau judgment atau tasdik yang sesuai dengan negatif subjektifnya dia. Dia akan membuat penilaian berdasarkan kemarahan. Akan membuat penilaian berdasarkan like and dislike. Membuat penilaian berdasarkan prasangka, trauma, ketakutan, cemburu, sirih, iri hati, bahkan tidak sepaham. Jadi kalau di situ madhabnya lain, walaupun orang itu berbuat baik, tetap saya curigai, itu kan pikiran kita sendiri yang kita cek. Pikiran yang rapuh itu sendiri. Bahkan orang-orang tertentu melihat berdasarkan kasta sosial. Wah, orang seperti ini nggak layak masuk dalam keluarga besar kita. Walaupun orang itu saling mencintai. Ini kan penilaian. Penilaian ini bukan kita itu nujum ya. Enggak, ini pikiran, cara kerja pikiran. Bahkan ada lagi alasannya itu, kecenderungan pikiran itu memilih yang seiman, sekafaah gitu kan. Kalau tidak seiman, bagi aku salah, bagi aku tidak baik, tidak benar dan sebagainya. Bahkan penilaian juga bisa didapatkan dari karena punya tujuan tertentu, punya agenda tertentu. Dan semua penilaian seperti ini itu akan menjatuhkan kita menjadi diri yang subjektif, diri yang ilusif. Saya nyebutnya sebagai maya personal. Jadi ini harus kita cermatin benar-benar ya, bahwa ada dua proses. Pertama proses tasawur dan proses tasdik. Proses yang pertama itu akan kemudian menghasilkan proses yang kedua. Kalau pikiran kita masih rapuh, flicker, pikiran yang gampang terdistraksi, penilaian yang dihasilkan pun akan cenderung negatif. Nah itu. Maka gambarannya seperti ini. Ketika ada stimulus yang datang dari luar, sebenarnya nggak harus dari luar sih. Pikiran kita akan merespon yang di sini. Respon pertama yang namanya tasawur. Respon kedua namanya tasdik. Nah ini kolbunya belum bersinar. Ini kita ngomongin tentang pikiran dulu. Nah stimulus yang datangnya dari luar itu kan sebenarnya objektif, bebas nilai. Tapi pikiran kita itu kemudian bisa mengkorelasikan apapun yang di luar dengan sesuatu yang sudah tersimpan sebelumnya. Makanya proses tasawur ini saya bilang kan sebelumnya tadi itu dipengaruhi oleh banyak hal ini. Orang punya pengalaman karma masa lalu. Orang punya pendidikan. Kalau pendidikannya itu menyadarkan dia, tak apa-apa. Tapi kalau pendidikannya justru membuat dia itu sesat pikir gitu kan. Pendidikannya justru lebih menekankan sesuatu yang ilusif,
dogma yang dia kaji, ideologi yang mempengaruhi dia, sosial budaya, ekonomi, dan sebagainya, pengalaman trauma, dan sebagainya. Nah, ini bisa mempengaruhi tasawur seseorang. Gambaran-gambaran mental yang mempengaruhi pikiran seseorang itu berarti sudah terkondisikan. Kalau gambaran-gambaran itu sudah terkondisikan, ketika kita mengambil sebuah keputusan, yaitu respon yang kedua ini, tasdik atau judgment, ada penilaian, kalau akal kita itu tidak digunakan semestinya, akal itu hanya akan menjadi legitimator bagi gambaran-gambaran yang lalu, gitu kan, atau maya personal gitu. Nah, ini kan bahaya. Jadi ini harus benar-benar di-highlight, harus dicatat ya. Akal yang tidak digunakan semestinya, akal yang tidak digunakan sebagai alat atau cahaya untuk benar-benar melihat realitas apa adanya itu justru akan jadi legitimasi bagi karma-karma masa lalu yang kita, oh benar nih, makanya kalau aku lihat baju kuning itu pasti orangnya nggak baik. Padahal apa kaitannya sama baju kuning dengan ketidakbaikan? Ini kan karma masa lalu. Ini kan pengalaman masa lalu kan. Kalau orang senyumnya itu punya gigi gingsul misalnya, wah berarti orang ini itu orang yang suka menjadi pelakor misalkan. Apa hubungannya? Semuanya itu kan dihubung-hubungkan. Karena pengalaman masa lalu itu menjadi dasar. Makanya proses pertama tasawur dan proses yang kedua tasdik itu harus kita amati, harus kita cermati prosesnya gitu kan. Yang kedua, tasdik ini pikiran yang dibimbing oleh cahaya-cahaya ilmu. Kita mengenal yang namanya ilmu logika. Itu akan lebih membuat akal kita itu objektif. Jadi gambaran-gambaran yang sudah tersimpan, mengendap di alam bawah sadar kita, tidak langsung kita hubungkan. Jadi di situ akal sudah mulai cermat. Akal sudah mulai ada yang namanya cahaya. Sehingga apa? Kita lebih clear seeing, melihat segala sesuatu itu clear, objektif. Tetapi kalau akal tidak kita fungsikan sebagaimana semestinya, maka yang mempengaruhi proses judgment, mempengaruhi proses penilaian itu pasti didasarkan oleh tasawur-tasawur yang sudah ada atau gambaran-gambaran mental yang sudah ada. Nah, ini ayat Qur'annya luar biasa. Menggambarkan orang-orang yang tidak menggunakan akalnya tapi lebih menuruti gambaran-gambaran mental yang silih berganti datang dan pergi itu. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alaihi wakila. Apakah engkau tidak melihat, kata Allah, apakah engkau tidak melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Afa anta takunu alaihi wakila. Apakah kamu malahan yang menjadi representasi atau wakil dari hawa nafsu itu? Tuhan menyindir kita sendiri. Jadi orang nih, saya ulangi lagi, orang yang tidak sadar, pasti kesadarannya kan didrive atau dikendalikan oleh tasawur dalam pikirannya yang come and go gitu kan. Pop up terus. Setiap saat pikiran kita itu pop up. Setiap saat pikiran kita itu tidak mau diam. Nah, itu kan kita dikendalikan. Quran mengatakan orang yang seperti itu, akalnya itu dikendalikan oleh hawa nafsunya. Afaro'aita manittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah kamu menyaksikan, tidakkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Begitu misalnya
ada stimulus yang datang gitu kan. Contohnya Mas Eja kemarin cerita kepada kita semua, begitu ada stimulus berupa, wah, ban saya kempes nih, ya kan? Itu pikiran sudah mulai terbayang-bayang kan, memunculkan ini, memunculkan itu. Wah, jangan-jangan tadi paku kena di sana nih, jangan-jangan ini, jangan-jangan itu. Pikiran itu pop up terus gitu kan. Bukan hanya pop up, tapi sudah judgment, menilai. Wah, tadi sih, karena lewat jalan ini, tadi sih. Jadi semua jadi disalahkan. Nah, itu kan orang yang menuhankan hawa nafsunya. Menuhankan apapun yang tampil di dalam pikirannya, kemudian di judgment. Nah, Tuhan mengatakan itu, afaro'aita manittakhoda ilahahu hawahu. Jadi hawa nafsunya lah yang diikuti. Pikiran-pikiran kecenderungan negatifnya lah yang diikuti. Afa anta takunu alaihi wakila. Jangan-jangan kamu nih. Ya, Tuhan sebenarnya gampangnya pengen ngomong gitu. Jangan-jangan kamu termasuk representasi dari orang yang menggunakan hawa nafsu sebagai panutannya, sebagai Tuhannya gitu kan. Nah, ayat selanjutnya ini yang luar biasa. Am tahsabu anna aksarohum yasma'una au ya'kilun. Jadi orang yang tadi, yang rapuh pikirannya, flicker, pop up terus pikirannya itu, monkey mind itu. Apakah kamu kira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau berpikir? Jadi orang yang sibuk dengan pikirannya, sibuk dengan masalah itu, mau dinasihatin apapun, nggak mungkin mendengar. Ada kebenaran yang datang apapun, tidak mau mendengar. Karena dia sudah punya judgment mental. Kalau yang ceramah si Ustadz Dame misalkan, saya mau dengar. Tapi kalau yang ceramah Ustadz Hasan, saya nggak mau mendengar. Nah, coba perhatikan, kenapa ada kesimpulan, ada judgment seperti itu? Berarti pikiran kita sudah memunculkan tasawur-tasawur atau gambaran mental itu. Entah itu punya pengalaman tidak baik dengan Ustadz Hasan atau sebaliknya. Nah, itu. Tapi orang kalau sudah ngasih judgment negatif itu, biasanya mau dinasehatin kayak apapun, dia tidak mau mendengar. Boro-boro menggunakan pikirannya. Makanya inhum illa kal an'am. Mereka itu orang yang sudah tidak mau mendengar lagi, tidak mau open, tidak mau mendayagunakan pikirannya, itu seperti binatang. Binatang kan hanya makan, minum, terus kemudian seksual, aktivitas seksual, beranak dan sebagainya kan. Nah, tapi manusia kan berbeda. Manusia bisa mendayagunakan pikirannya, mau open, melihat, mendengar dan sebagainya. Balhum adallu sabila. Sudah seperti binatang, Allah menambahin lagi, bahkan lebih rendah dari binatang. Jadi kita lihat deh bahwa akal itu memang luar biasa. Akal itu menyelamatkan manusia. Akal itu membuat cahaya batin kita itu jadi clear. Istilah Bang Damai, clear seeing. Kita bisa melihat clear. Tetapi orang yang lebih memperhatikan pop-up pikirannya itu adalah orang yang menuhankan hawanya, hawa nafsunya. Lanjut. Jadi kesesatan berpikir seperti ini berdasarkan judgment yang subjektif, judgment yang salah. Jika tidak diputus, ini akan mengakibatkan mata rantai ilusi atau mata rantai maya yang semakin dalam dan semakin dalam. Bahkan akan menjajah maupun mengendalikan kehidupan kita. Jadi kita dikendalikan oleh emosi kita dikendalikan oleh prasangka kita dikendalikan oleh like and dislike kita gitu kan. Itu kan bahaya. Maka akal sebagai cahaya ini harus kita hidupkan. Akhirnya kehidupan kita dikendalikan dan menuhankan pikiran-pikiran yang datang tadi
dan ego kita sendiri. Ini dalam versi canggihnya, pikiran yang ilusif seperti itu, pikiran yang cenderung negatif itu, menggunakan wajah kebenaran, baik berupa teks sakral, ajaran suci, sains, dan pengetahuan yang seolah-olah itu luar biasa itu, untuk mengelabui, mengelirukan, dan bahkan mengelegitimasi argumentasi kebenaran subjektif mereka. Mereka menggunakan sophistry. Ini kan yang dilakukan oleh kaum sofis dulu saat ada Sokrates. Itu cenderung berdebat, tapi berdebatnya berdasarkan hawa nafsunya. Berdebatnya itu berdasarkan kecenderungan negatif yang dia yakini. Fir'aun kan begitu. Argumentasi ke Musa kan begitu. Seolah-olah ini benar nih. Tapi ternyata kalau diteliti lebih lanjut, ternyata itu hanya legitimasi kebenaran untuk membenarkan. Bukan kebenaran, tapi membenarkan diri subjektifnya, egonya. Nah ini bahaya. Nah ini kan canggih. Apalagi di zaman politik sekarang ini ya Bang Damai ya, bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan. Misalkan partai A pro rakyat, berarti partai A itu adalah suara Tuhan. Nah ini kan pengelabuan, pengeliruan, dan kita nggak sadar. Karena apa? Akalnya tidak digunakan untuk menerangi cahaya batin itu sendiri. Nah, sekarang bagaimana kita bisa berpikir objektif? Akal itu difungsikan sedemikian rupa sehingga akal itu menjadi cahaya bagi kita. Agar tidak terjebak pada pola pikir yang subjektif, akal itu sebenarnya mempunyai kemampuan yang luar biasa. Akal sebenarnya bisa mengambil jarak, melakukan proses editorial. Ini saya suka ngutip kata-katanya Pak Gita Wirjawan itu, proses editorial. Jadi sebelum menjadi sebuah kesimpulan, akal itu bisa melakukan proses editing dulu. Akal bisa memilah dan memilih informasi yang valid dan benar. Akal bisa melakukan proses analisis. Akal bisa lihat lebih detail, enggak generalisasi gitu kan. Melakukan A, langsung dia pukul rata bahwa ini salah, ini benar. Enggak, kita harus melihat detail. Itu kan kemampuan akal. Akal bahkan bisa mempunyai kemampuan verifikasi dan klarifikasi, bisa tabayun. Akal bahkan bisa membuat kronologis, berpikir logis, yang kita kenal sebagai proses koherensi, koheren. Nah, bahkan akal bisa menghubungkan antara satu premis dengan premis yang lain, satu informasi dengan informasi yang lain, sehingga kita dapatkan kesimpulan yang benar. Kita sebut sebagai silogisme. Semua kemampuan akal itu kalau tidak dimaksimalkan kan hanya terpendam. Tapi yang mendominasi itu pikiran-pikiran yang tadi, come and go, pikiran yang rapuh, pikiran yang cenderung subjektif. Nah, cara kerja akal yang seperti ini memungkinkan kita untuk melihat fenomena secara objektif dan terhindar dari pengambilan kesimpulan yang salah. Wrong conclusion gitu kan, atau jumping conclusion. Makanya kita tidak boleh ya, mau belajar apapun itu jumping, atau ngambil kesimpulan buru-buru, kesimpulan yang langsung salah gitu kan. Mau belajar spiritual, harus belajar mati-mati. Nanti kita pertajam dengan Bang Dami kan. Belajar spiritual, jangan langsung jumping juga. Karena bisa jadi, ini adalah susupan-susupan ego. Yang tadi kita sudah jelaskan, pop-up pikiran itu mendominasi. Nah, untuk mengoptimalkan kemampuan akal ini, kita dibimbing oleh ilmu. Ilmunya sebenarnya sudah dirumuskan oleh para filsuf, hukama, atau para ulama-ulama terdahulu, bahkan Nabi secara spesifik menyebut ilmu itu sebagai cahaya. Al-ilmu nurun.
ilmu yang spesifik mengatur cara kerja akal ini disebut sebagai ilmu logika atau ilmu mantik. Jadi kita harus belajar logika, kita harus belajar mantik, ilmu mantik ini untuk menyelamatkan kita dari pikiran-pikiran yang menipu. Oke. Bagaimana kita menemukan hikmah? Kalau logika itu bisa menghindarkan kita dari kesalahan berpikir, dari berpikir subjektif menjadi berpikir objektif. Tetapi dalam proses berpikir itu, kita kan belum tentu bisa menyingkap makna yang terdalam. Kita belum tentu bisa menyingkap hakikat atau hikmah di balik fenomena. Maka ada proses berpikir lanjutan. Penyingkapan makna dan penemuan hikmah itu bisa dilakukan saat manusia itu melanjutkan proses berpikir dari proses logis menjadi proses filosofis. Nanti kita bicarakan ini. Jadi kalau pikiran kita sudah tertata dengan baik, sudah logis, harus kita tingkatkan. Kenapa sih kita tingkatkan? Karena menyingkap makna semesta ini, melihat setiap ayatnya ini, itu butuh pemikiran yang lebih dalam lagi. Tidak hanya sekedar pikiran yang logis, tapi pikiran yang lebih benar-benar dalam, kontemplatif, tafakkur yang lebih dalam. Nah, pikiran yang kontemplatif, pikiran yang lebih dalam ini bisa kita dapatkan dengan cara proses berpikir filosofis. Maka di sini kita sebut sebagai cahaya yang kedua bagi akal. Terlalu jelimet nggak? Enggak kan? Pertama, akal kita harus tertata, logis. Yang kedua, enggak hanya logis, tapi kita tingkatkan lagi menjadi cara berpikir yang filosofis, yang lebih dalam, yang kontemplatif. Sehingga ruang batin kita itu makin terang. Simbolnya kemarin, ketika Nabi Ibrahim melihat bintang, Hada Rabbi, dia katakan, ini Tuhanku. Karena cahaya itu sudah memberi arti bagi kehidupan batinku. Begitu bintang itu hilang, digantikan bulan, Hada Rabbi. Karena bulan cahayanya lebih besar, cahayanya lebih benar-benar bisa terasa. Begitu bulan hilang, digantikan matahari, Hada Akbar, ini yang lebih besar. Nah, begitu cahaya matahari hilang, Nabi Ibrahim baru sadar, cahaya itu tidak pernah kemana-mana. Cahaya itu selalu hadir, kita aja yang tidak sadar. Dengan berpikir filosofis, kita itu mendayagunakan pikiran kita itu jauh lebih dalam, menyingkap hakikat keberadaan. Dulu, manusia sebelum berpikirnya itu lebih dalam lagi, tidak bisa melihat bahwa hakikat dari semua ini energi. Kan tidak ada itu kan. Itu dihasilkan. Semua ini berasal dari satu hakikat kecil yang namanya atom misalkan. Itu kan setelah ada berpikir yang mendalam. Bahkan misalkan bagian dari kecanggihan teknologi ini, itu kan dari cara pikir yang lebih dalam ini. Kemudian kita postulatkan, kita rumuskan menjadi pola pikir yang kokoh, epistemologi, dan kemudian kita jadikan pedoman bagi perilaku kita yang kita sebut sebagai aksiologi. Tapi itu istilah teknis dalam filsafat, mungkin kita akan lebih pelajari lebih dalam next session aja. Jadi kita di sini hanya ingin menunjukkan bahwa akal ternyata cahayanya luar biasa. Bisa menyelamatkan manusia dari kegelapan batin. Terakhir, orang-orang yang diberikan hikmah karena tafakurnya lebih dalam, karena kontemplatif itulah dia akhirnya diberikan hikmah, diberikan wisdom yang berasal dari Tuhan. Ini kan tidak untuk orang-orang awam.
Tidak untuk kita-kita yang tidak mau menyelam ke dalam ruang batin pikiran kita. Tidak mungkin kita diberikan hikmah. Yu'til hikmata man yasha. Jadi Tuhan itu akan menganugerahkan hikmah, kefahaman yang lebih dalam, deep understanding itu. Tentang apapun, tentang Al-Quran, tentang fenomena, tentang semua semesta ini. Mayyasa, bagi orang-orang yang dikehendaki. Nah, sebenarnya kata ini itu bisa dibaca dua makna. Mayyasa, orang yang dikehendaki Tuhan. Makna yang kedua, mayyasa, orang yang menghendaki hikmah itu turun. Kalau kita pernah belajar bahasa Arab di pesantren, bisa membaca dua model ini. Jadi hikmah itu akan dianugerahkan, diturunkan bagi orang-orang yang menghendaki hikmah itu. Berarti dengan deep understanding, dengan philosophical thinking, kita itu bisa mendapatkan hikmah itu. Tapi kalau kita cara berpikirnya ya seperti orang-orang biasanya, ya jangan berharap kita mendapatkan hikmah. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang dianugerahkan hikmah itu, wisdom itu, faqad utiya khairan katsira. Maka dia dianugerahi karunia yang banyak, kebaikan yang berlimpah. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Dan hanya orang-orang yang berakal lah, nih kita garis bawahi, hanya orang-orang yang berakal lah, menggunakan akal lah, orang-orang yang bisa mengambil pelajaran semua ini. Kalau kita tidak mendayagunakan akal kita, ya jangan berharap hikmah, jangan berharap wisdom itu turun, mengharap ilmu-ilmu Tuhan itu bisa diturunkan untuk kita. Jadi dari sini jelas ya, bagaimana kronologis akal kita itu ternyata penting. Akal kita jangan kita simpen, tapi kita daya gunakan. Karena akal itu adalah cahaya. Sebelum kita mengenal cahaya yang lebih besar lagi, yaitu cahaya kolbu. Pertemuan selanjutnya kita bahas cahaya akal sekaligus cahaya kolbu. Saya akhiri di sini, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke Mas Eja. Nanti kita minta dipertajam materinya oleh Bang Dame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa penjelasannya Mas Hasan. Tadi saya catat beberapa, ketika akal sudah terbentuk maka kita perlu aturan main. Dan kalau misalnya tadi Mas Hasan punya analogi syariat itu adalah jalan besar, maka ketika kita harus melewati jalan besar tersebut, kita harus punya SIM, STNK, dan BPKB gitu ya. Saya jadi pengen lihat nih di dompet saya apakah SIM saya tuh beneran SIM atau SIM bohongan gitu kan. Nah, untuk itu mungkin kita bisa pertajam itu dengan Bang Dame. Bagaimana caranya kita punya SIM yang beneran nih. Kita tahu aturan mainnya, kita mengerti bahwa kita nggak boleh. Dan yang kedua, bagaimana kita bisa membuat pikiran yang stabil, tidak rapuh agar proses tadi tuh tasawur dan proses tasdik ini bisa menjadi tools yang sangat powerful untuk hidup kita. Silakan Bang Dame. Oke, terima kasih Mas Eja, Mas Hasan, teman-teman di Dialog Maya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Segala puja-puji kita aturkan kehadirat Allah. Malam ini kita bisa belajar bersama tengah-tengah kengantukan yang tapi kita hadir di sini. Insya Allah malam ini teman-teman dapat cahaya ya. Cahaya yang membuat kita bisa terang sendiri. Mudah-mudahan bisa menerangi yang lain. Juga hormat kita pada guru-guru yang sudah jadi cahaya buat kehidupan kita. Sahabat-sahabat sekalian, saya selalu mengingatkan dalam setiap dialog kita di sini, Mas Hasan, Ustadz Hasan memaparkan, memberikan waktu untuk membuat materi paparan pada kita. Boleh saya bilang itu materi yang sangat bagus.
Saya sama Mas Hasan itu belajar filsafat begini itu lama gitu, bertahun-tahun belajar logika pakai kitab kuning, dan kita coba share di sini. Kenapa? Kita coba pakai bahasa yang renyah tapi tetap kuat dengan konsepnya gitu. Kenapa kita perlu dialog seperti ini? Karena kita selama ini menjalani hidup itu kayak robot, otomatis saja. Jadi meminjam istilah dari Plato, bahkan itu juga dia dapat dari Socrates, hidup yang tidak diperiksa tidak layak dijalani. Nah, sekarang nih teman-teman, dari paparan Mas Hasan tadi, masing-masing kita mulai membaca diri nih, ya, seperti self-inquiry. Wah, akal saya, kalau memang akal itu cahaya, udah sejauh mana dia menerangi saya ya, gitu kira-kira Mas Eja, gitu ya. Nah, itu kan pertanyaan yang tidak bisa pura-pura gitu. Hafalan ayatnya bagus, khataman, kemudian juga rajin tahajud. Tapi begitu dihadapkan pada fenomena stimulus, akalnya itu terangnya redup-redup gitu, terang redup gitu. Jadi ibarat kita di tengah hutan, cahaya lampunya itu loh, senternya itu redup loh Mas Eja gitu. Kayak saya bawa mobil dulu ya, pulang kampung, cahaya mobilnya itu, lampu mobilnya itu redup banget gitu. Sehingga jadi pelan, tidak bisa lincah gitu, tidak bisa clear gitu. Nah, itu satu trigger kepada kita bersama di sini untuk lebih rendah hati, lebih sadar diri. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kemarin kita sudah pahami cahaya-cahaya itu begitu luasnya. Allah itu juga cahaya, ya, turun roh itu cahaya, the self, kolbu itu cahaya. Sekarang kita mau pretelin nih, akal itu cahaya. Sebetulnya panca indera ini juga boleh dikategorikan cahaya, Mas Eja. Karena melalui panca indera ini, kita tahu merah, kita tahu bentuk, kita tahu gerak, ya kan? Hidung ini bisa mencium aroma, to know things. Jadi indera ini salah satu level cahaya juga, tapi terbatas. Gitu. Apa yang ada di balik pintu nggak bisa lagi diketahui oleh mata, gitu ya. Tok 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 gitu kan, Mas Jaya, dari tok 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 gitu. Aduh, siapa ya? Mata nggak bisa tahu tuh. Kalau ya kan. Nah, tapi nah ini nih, atau berarti ada seseorang itu akal tuh. Nah, kalau kita sudah sakti nih maksudnya dulu dia tembus pandang gitu, transparan gitu ya. Kenapa? Karena begitu ngetok langsung nongol di imajinasi dia. Ini yang datang ini nih. Nah, itu udah wali-wali tuh. Nah, kapan ya kita nyampe ke situ? Ketika akalnya itu sudah jinak, sudah mangkimannya itu sudah lebih pelan gitu. Jadi kalau pikiran akal itu nyusup emosi, nyusup trauma-trauma, susah gitu. Susah banget. Udah pasti salah aja. Jadi kalau ada orang kadang ngajak saya debat nih Mas Eja, saya lihat dulu, wah dia kayaknya lagi galau nih. Nggak usah diajak ngomong dulu deh, logik gitu. Nggak masuk gitu. Jadi banyak orang itu diajak ngomong logis nggak masuk tuh. Jadi ini nih teman-teman. Nah, saya bersyukur sekali ya Mas Hasan ya. Kita itu belajar filsafat serius. Belajar filsafat itu ada kalau di kampus itu menghafal pikiran-pikiran filosof, menghafal. Kata Socrates begini, menurut Plato, itu sebetulnya masih dogmatis loh sebenarnya. Jadi di sini malam ini silakan dicatat, saya sudah dikenalkan oleh Ustadz Hasan, dipandu Mas Eja, ya. Saya berbagi juga di sini. Wih, ternyata akal saya ini bisa jadi sumber ataupun guide, pemandu gitu. Saya bisa katakan ya Mas Eja, syariat itu kalau kita nggak ngerti, syariat itu bisa menjadi penghalang loh. Iya kan? Dia nggak?
kamu cium Hajarul Aswad, pahalanya sekian, 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 sekian gitu misalnya kan. Barang siapa sholat di Hijr Ismail, pahalanya sekian, sekian gitu. Wah, rebutan dia sesuai kadar dia. Sama sekali dia tidak bisa mengkontemplasi. Nah ini nih, makna-makna simbolik. Nah kalau sudah bicara syariat itu bukan cuma logic thinking yang dipakai, tapi sudah akal kontemplatif. Karena sudah ada istilahnya itu, Mas Hasan nanti juga bisa tanya, hermeneutik. Jadi menyingkap di balik ini, kata-kata gitu. Jadi kita tahu terjemahan. Sekarang kan, wah itu apa tuh artinya ikro? Itu apa artinya tuh kata-kata berbahasa Inggris ini? Dia langsung cari Google Translation. Google Translation itu sudah jadi cahaya buat dia itu. Tapi kan baru tahu arti lateral, Mas Eza. Belum detail gitu, belum definition gitu. Apa itu water? Air. Belum, kamu baru tahu terjemahan katanya. Apa itu water? Water itu dalam bahasa Inggris itu di refer kepada satu eksistensi cair, bening, menyegarkan. Jadi sahabat-sahabat sekalian yang hadir di sini, nih ya tadi kalau saya boleh tadi itu ada istilah tadi akil balik, ini penting banget. Akil balik itu ada sebagian guru, tadi juga saya sama sahabat saya masih susun diskusi di Salah ya, di Cipete, Mas Eza. Balik itu juga salah satu maknanya sampai gitu. Ada yang bilang dewasa, mature. Akalnya udah nyampe. Jadi selama ini kita itu sholat, melakukan ritual itu mencontohkan aja, mencontoh. Jadi nyontoh aja, ikut-ikutan. Kayak saya bilang ke orang-orang tujuh, ajarkan syariat kepada anak-anak, keluarga, tapi jangan lupa temanin dia memahami maknanya, memahami maksud di balik itu. Supaya syariat dogma itu jangan jadi penghalang buat dia untuk lebih luas. Jadi mari kita bertanya pada diri kita, setelah mendengar paparan ini, sejauh mana akal saya sudah menjadi penuntun buat saya. Akal logik, objektif. Nah, kita masuk sedikit, ya nanti minggu depan itu seminggu bilang. Akal kontemplatif. Saya suka istilah di Indonesia, Mas Eza. Akal budi. Akal budi ya Mas Hasan ya. Akal budi itu udah awake. Akal budi sebetulnya itu bahasa lain dari istilah udah mulai masuk kolbu itu. Sudah hening, sudah pure, sudah kontemplatif, sudah peaceful kalnya. Ya jadi teman-teman sekalian, tadi juga gambaran pikiran itu tasawur ya. Kita keingat siapa itu tasawur. Tasawur itu banyak banget. Nah begitu kita mulai menilai secara spontan itu udah mulai tasdik kecil-kecilan gitu kira-kira. Jadi judgement saya suka bilang gini Mas Hasan, makna individu, gitu. Makna personalku tentang itu. Jadi kita sering dengar orang, my opinion, menurut gue sih, ya, tapi dia nggak klaim ini paling benar. Menurut gue begini. Ada juga begini, menurut kelompok gue. Nah itu saya suka nyebut itu makna kolektif. Ya, makna kolektif itu bisa luas juga. Ketika dibuat peraturan untuk Indonesia, Pancasila itu sudah makna kolektif sebagai pemersatu bangsa. Demokrasi itu sebuah makna aturan yang kita tetapkan. Itu disepakati, jadi itu masih kesepakatan. Kayaknya begini oke nih, trial and error. Nah, ada lagi makna-makna yang dinalar tetapi sudah agak dalam, dogmatik, tapi yang sudah ada seunsur inspirasinya.
Nah, kalau mau masuk lagi, makna hakiki gitu. Akal itu menangkap hakikatnya. Gitu. Kebayang nggak betapa pentingnya kita sungguh-sungguh belajar. Ketika ada kejadian-kejadian yang menimpa kita berulang-ulang, menilai begitu lagi, memahami begitu lagi, memahami begitu lagi, memaknai begitu lagi. Ya udah karmanya berputar, jadi samsara. Kalau di agama disebut di neraka itu mereka kholidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Masih aja saya takut-takutin ya sampai supaya semangat. Badan ini setelah berakhir pun itu masih muter. Makanya dengan cahaya akal ini, aduh ngapain ya gue begitu. Saya suka bilang salah satu praktikal dari cahaya akal adalah bisa introspeksi tanpa diingatkan. Itu keren tuh. Ini istri misalnya masih jangan ingatin. Oh kamu begini dong harusnya. Nggak bisa dong. Ah itu kan udah susah itu. Udah susah. Jadi boleh dicatat nih Mbak ini ya. Uni ya. Begitu sudah bisa introspeksi tanpa harus dimarah-marahin. Wah itu sudah mulai mantap tuh cahaya akalnya. Boleh nggak dibilang begitu Ustadz Hasan? Boleh ya? Jadi sudah. Boleh Bang, Mang. Iya. Jadi bisa introspeksi tanpa harus dimarahin. Gak usah ngomong tinggi-tinggi dulu deh, yang gak usah dulu. Jadi ada benarnya memang. Di akal ini. Jadi silakan di teman-teman supaya mandiri, kiamu binafsi gitu. Ayo mandiri kita memaknai gitu. Perjalanan kita. Saya suka bilang juga, kalau kita bicara suluk untuk sampai awakening, pencerahan, ada suluk intelektual, ada suluk jiwa atau spiritual. Jadi penting banget itu memaknai gitu. Yang simpel-simpel aja. Banyak banget. Coba baca aja Twitter tiap hari. Wah itu bisa jebol kita itu. Baca Twitter tiap hari kan. Scroll-scroll Instagram gitu. Nah, terjauh nggak? Jauh pertanyaan Mas Eja ke saya tadi itu. Kapan kita mulai dapat SIM gitu ya? Nah, tadi saya udah kasih ukuran satu. Ya, ini SIM-nya nih. Kalau mau bisa introspeksi, wah itu keren tuh. Wah, kan besok saya mau ceramah pernikahan istri aman itu. Saya akan bilang, wah kalau mau cari pasangan misalnya teman bertumbuh, setidaknya dia punya karakter bisa introspeksi lah. Nah, gitu kira-kira. Boleh itu. Itu SIM-nya itu. Karena kalau dia nggak bisa introspeksi, kita kan banyak kurangnya Mas Eja. Banyak kan? Begitu kita banyak kurangnya, waduh berantem mulu nih gitu. Partner kerja juga bisa begitu kita harusnya kita. Tapi karena kita sudah mulai belajar tasawuf spiritual di dialog-dialog sebelumnya, kita juga boleh mendengarkan feeling yang murni ya, feeling. Tapi enggak, kayaknya dia begini. Ingat ya, akal aja sudah bisa menilai, mengetahui nggak pakai kayaknya. Jadi hati-hati dengan feeling. Kalau kolbu itu tahu itu nggak pakai mikir. Kalau akal saja dia tahu, dia nggak pakai mikir. Dia nggak ragu-ragu. Akal loh. Makanya akal itu sudah jadi, itu al-ilmu sebetulnya. Nama Tuhan al-ilmu yang hadir di kita secara individu. Jadi aneh kalau orang beragama, apalagi era sekarang, nggak pakai akal. Ntar dia ngakal-ngakalin. Nah ini beda nih. Ini akal ini harus naik gitu. Kan sampai Akalnya, dilarang di pesan. Ya kan? akalnya disimpan Bang. Disimpan ini benar nih. Jadi kalau saya misalnya, kadang-kadang saya sama Mas Hasan berdebat kita tentang sesuatu, tapi kita fair. Jadi di level akal pun masih aja. Perbedaan itu sudah bisa saling respect. Itu baru cahaya akal. Apalagi cahaya kolbu.
Perbedaan itu lebih respect. Oh, kok dia bisa dapat inspirasi dari Tuhan begitu ya? Wow, aku belajar yuk. Gitu. Itu udah thrillernya Cahaya Kolbu lah besok ya. Gitu. Kita bahas next session, Bang. Iya, next session. Jadi di akal ini aja sebenarnya kita sudah mulai asik dalam perjalanan spiritual. Jadi kalau misalnya Mas Eja mau ini, saya suka bilang kan, anak-anak udah, menurutmu gimana nak? Nah, enggak apa-apa. Apapun penilaian, salah kamu, jangan. Biarkan dia berpikir. Biarkan dia mulai berargumen. Makanya yang ditakuti penguasa ketika rakyatnya mulai mikir nih, mulai akalnya makin matang. Mulai kritis. Karena enggak mulai kritis. Iya. Nah, saya ingin catatan sebelum kita diskusi, akal itu kalau semakin dia matang, dia akan makin rendah hati. Salah satu wisdomnya akal adalah, itu saya suka tuh kata-kata Dr. Farudin Faiz, ya bahasanya, batas nalar. Salah satu wisdomnya akal, banyak hal yang dia tahu, tapi dia juga sadar ada keterbatasan. Ketika akal sudah sadar keterbatasannya, nah disitulah dia mulai pure, dia akan terhubung dengan pengetahuan yang mengalir begitu saja. Itu indah. Jadi luar biasa ya manusia ini ya teman-teman, luar biasa. Ya. Jangan dihabiskan waktu akal kita itu mikirin yang enggak bermutu. Kalau Aristoteles bilang akal itu dipakai untuk merenungkan Tuhan, bahkan nama-nama Tuhan, ciptaan. Kalau ada bilang jangan pikirkan zat Tuhan, memang nggak bisa dipikirkan kalau zat Tuhan. Sadar aja. Nah itu. Tapi gara-gara kalimat itu jangan pikirkan zat Tuhan, kita jadi nggak menggunakan akal untuk eksplorasi. Kehadiran Tuhan di imajinasi, kehadiran Tuhan pada musik, kehadiran Tuhan pada macam-macam. Saya mengatakan buat saya setidak, akal itu wajah Tuhan, Mas Eja. Menuntun banget. Permata itu akal itu. Bahkan akal itu kalau dia sudah makin kontemplatif, dia sebenarnya kolbu. Makin kontemplatif, dia kesadaran murni. Clear ya teman-teman ya. Jadi kita sama-sama jangan alergi sama filsafat, logika, dan afala takilu. Gunakan akal. Afala tatafakal. Gunakan pikir. Ulul albab. Mereka yang menggunakan akalnya secara kontemplatif. Oke, jadi SIM-nya adalah Mas Eja, kapan satu logika. Insya Allah sebetulnya saya sama Mas Hasan itu dulu pernah kita mau nulis buku logika. Udah ada teksnya Mas Hasan ya. Mudah-mudahan nanti buat anak remaja dengan zaman sekarang itu kita mulai kenalkan satu cahaya namanya logika. Ilmu mantik gitu. Itu dasar-dasar itu supaya nggak halu gitu loh. Itu NATO di bawah saya itu kan, itu PBB di bawah saya. Iya sih gitu. Jadi nanti banyak halu gitu. Dan tidak semua Wikipedia itu benar, Pak. Jadi setelah kita dapat info, ada ayat, ada hadis, kadang nggak pakai edit gitu. Nggak pakai filter. Oke, thank you teman-teman. Insya Allah. Oke, itu menarik sekali ya ketika akal itu merupakan permata yang sudah dianugerahi dari Tuhan untuk kita gitu ya. Tapi kalau menurutku juga akal harus diimbangi dengan kesadaran, karena kalau misal tidak diimbangi dengan kesadaran, akal itu menjadi dua mata pisau gitu. Bisa menyelamatkan, bisa juga bikin kita terjerembab pada sesuatu yang sebenarnya tidak baik gitu. Nah, tadi menarik juga Bang Dame bilang akal yang matang itu ketika kita sudah bisa introspeksi tanpa harus dimarahi, tanpa harus di mana-mana gitu ya. Ya biarpun seperti yang kita tahu juga orang yang berilmu pun gitu ya kadang-kadang perlu juga introspeksi, bahkan kadang-kadang juga suka harus diingetin gitu. Woi, sebenarnya introspeksi ini bukan gue doang nih, harusnya lu juga gitu kan.
Tapi ya terima kasih untuk penjelasannya. Mungkin teman-teman di sini ada pertanyaan, boleh langsung aja ditanyakan ke Bang Dame dan juga Mas Hasan. Silakan kalau ingin ada pertanyaan. Mas Reza, saya mau tambahin tadi dikit ya. Ya. Jadi saya menawarkan ke teman-teman ketika mengikuti kelas ini ataupun kelas-kelas tasawuf atau filosofi yang lain, itu salah satu sikap bijaknya adalah semuanya itu kembali kepada diriku. Jadi jangan takut untuk melakukan perenungan sendiri. Katakanlah salah. Nah, kalau bahasa hadisnya pahala satu, Mas Ija. Jadi jangan takut berpikir sendiri. Asal jangan kita show off. Jangan kita sombong merasa paling benar. Tapi berani menyimpulkan dengan nalar kita sendiri. Jangan takut. Dapat pahala satu kok. Kalau dia benar, itu pahalanya lebih banyak. Kalau mau pakai iming-iming pahala. Jadi sering melakukan satu proses pematangan. Jadi makanya tadi saya bilang SIM yang dari segala SIM itu sebetulnya. Ketika masing-masing diri sudah mulai bisa tanpa diingatkan, tanpa dimarahi, introspeksi. Tapi itu jarang memang, masih saya sendiri pun banyak ditoyor Tuhan juga. Kasih sakit lah gitu. Sesak napas lah, itu kan sebetulnya diingatkan Tuhan. Padahal sudah ada signal. Badan ini juga ngasih signal loh. Perasaan malas, kesel itu signal juga, tanda-tanda. Oke. Silakan. Yang mau itu. Yang mau bertanya, yang mau sharing silakan, boleh. Atau mau ada tambahan Pak lagi? Adi, Ya Pak siap, Adi, siap. Pak Adi. Boleh bertanya. Ya, Siap Pak Adi. Mas Reza, Mas Hasan, Bang Damai. Tadi Bang Damai mengatakan bahwa tentang suluk batin atau suluk spiritual dan suluk intelektual. Apakah sebetulnya keduanya itu satu kesatuan ya yang tidak bisa dipisahkan dalam kenyataannya? Tapi kebanyakan kita lebih agresif di dalam menempuh suluk intelektual, membangun inteligensia, dan menggunakan akal saja gitu. Apa demikian? Apakah kemudian kita harus membuat dalam kontemplasi kita atau introspeksi kita bahwa dua-duanya harus berjalan gitu kan, jangan hanya salah satu. Bagaimana Bang Damai? Saya jawab dulu ya Mas Hasan ya. Jadi Pak Adi ini sebetulnya kayak semacam istihad saya pribadi ketika mengajar, berbagi. Saya ngelihat banyak orang itu katanya dia suluk, mendekatkan diri pada Tuhan. Tapi akalnya nggak diasah, langsung action aja gitu. Wiridnya ribuan kali, wah macam-macam, kemudian dia mimpi dapat ini. Dia merasa sudah mencapai apa gitu. Padahal kita yang belajar filsafat, wah ini beti sama halusinasi kamu ini gitu. Gitu. Nah karena itu pengalaman, katakan dia nyebut pengalaman spiritual itu harus diimbangi dengan akal yang tajam. Jadi itu barengan memang Pak Adi. Tapi ada orang ngasah akalnya kayak teman-teman kita di kuliah filsafat, wah kayak tahu banyak hal. Tapi begitu besok ada kejadian berantem sama pacarnya gitu, ribet gitu, ilmu yang dipahami itu gak kepake gitu. Saya bilang dia berjalan bareng, saling melengkapi Pak. Bagi saya, kita diskusi malam ini secara teliti, itu bagian dari proses kita menjalani kehidupan kita itu lebih bijak. Oke lah kita ngalamin, tapi kita duduk lagi kontemplatif. Kita nalar lagi, kita renungkan lagi. Jadi dia barengan. Sebenarnya sih dia tidak terpisah. Cuman kalau dibagi begini kan jadi bisa dapat kategori Pak.
Kan saya bilang banyak banget orang itu, lakunya banyak, tapi nggak ngerti dia gitu. Makanya harus ada perjalanan intelektual juga. Ada orang dia merasa sudah baca buku Al-Husairi, Imam Al-Ghazali, Iyauddin, dia sudah merasa sudah mencapai makom tertentu. Padahal dia belum mengalami banyak hal dalam kehidupan. Jadi itu bareng, Pak, sebenarnya. Mau nambahin, Mas Hasan? Kita sering bahas juga ini ya. Ya, terima kasih Pak Adi, pertanyaannya luar biasa. Kalau bagi aku memang perjalanan itu natural. Jadi yang saya tadi kutip, bahwa kita dari awal yang paling dekat dengan kita adalah tubuh kita. Kita dilahirkan sebagai fisik. Nah, seiring berjalannya waktu, kelahiran fisik itu dibarengi juga dengan kelahiran yang namanya pikiran, kelahiran psikologis. Itu natural, proses natural. Makanya tadi Bang Dami juga mengutip, ada proses yang namanya pendewasaan, akil sama balik. Akil balik itu kan juga natural. Bahwa anak-anak misalkan yang masih kecil, cahayanya ya memang cahaya sensorial, cahaya mata, cahaya telinga dan sebagainya. Indra-indra itu sebagai cahaya dia. Tapi kita juga paham bahwa indra bagaimanapun juga ada keterbatasannya, ada batasnya tadi. Indra nggak bisa menerobos sesuatu yang ada halangannya gitu. Di belakang tembok aja kita nggak tahu kan. Indra kita sangat terbatas. Maka secara natural juga Tuhan itu memberikan atau menganugerahkan indera yang lebih luas lagi yang namanya akal. Makanya kelahiran kedua yaitu kelahiran akal bagi diri manusia. Kemudian akal pun tadi seperti indera yang ada batasnya, yang ada batas-batas yang tidak bisa diterobos. Akal pun ada batasnya. Bang Dami juga tadi sudah bisa menjelaskan batas nalar itu sendiri. Ya, sehingga ketika kita terbatas dalam cahaya akal itu, kita harusnya menerobos lebih luas lagi. Lepaskan akal itu. Tapi jangan di skip. Kesalahannya adalah kita pengen yang sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang langsung spiritual, tapi men-skip cahaya akal itu kan bahaya. Itu bahaya, sangat bahaya. Kan karena ini perjalanan natural. Nah, kalau kita sudah mencapai batas nalar itu, batas di mana akal itu sudah mentok. Itu kan cerita Isra Mi'raj ketika Nabi sudah ke Sidratul Muntaha, malaikat Jibril tidak diizinkan masuk. Kamu sudah pada batasmu. Malaikat kan simbol intelek, simbol pikiran kita, simbol akal kita. Akal yang sudah benar-benar aktual. Kalau dalam filsafat, malaikat Jibril itu simbol akal aktual. Nah, itu kan ada batasnya. Ketika sudah mau masuk ke wilayah Tuhan yang begitu tak terbatas, begitu luas itu, akal harus ditanggalkan. Tinggalkanlah terompahmu. Itu kan Nabi Musa kan seperti itu. Jadi disitulah kita membuka cahaya yang lebih besar lagi, di mana kita itu lahir sebagai diri yang spiritual. Jadi ada cahaya kolbu di situ. Tapi sebenarnya kalau kita tadi konsisten sama Pak Adi, pertanyaan Pak Adi, sebenarnya itu satu kesatuan Pak Adi. Cuma dalam proses perjalanan kehidupan, itu terlihat menjadi sesuatu yang sekuensial gitu kan. Sesuatu yang ada tahap-tahapannya. Padahal sebenarnya bisa saja kalau orang tua kita sudah mempersiapkan itu, perjalanan sebelumnya itu, kita sebagai anaknya itu, karena sudah dikasih pengetahuan sebelumnya ya. Contohnya Ramana Maharshi, contohnya Nabi Muhammad, contohnya semuanya itu dari kecil kan sudah punya bakat yang luar biasa itu. Bisa melewati itu gitu loh. Tanpa harus berjalannya satu-satu. Tapi kan ada persiapan terlebih dahulu. Simbolnya ketika masih kecil Nabi Muhammad dibersihkan, hatinya dibersihkan. Nah itu kan sebenarnya hanya simbol. Nah tetapi sebagai manusia yang tadi saya sebutkan,
ada latar belakang karma masa lalu, ada latar belakang budaya yang begitu membuat kita tidak sadar, pengasuhan juga orang tua kita nggak sadar, sebenarnya itu membuat kotoran-kotoran batin yang secara natural membuat tadi pop up pikiran kita yang saya sebut sebagai tasawur yang tak terkendali itu. Itu kan sebenarnya natural juga bagi orang yang tidak sadar. Tapi kalau orang tuanya sudah mempersiapkan dengan baik, orang tuanya sudah mempersiapkan perjalanan anaknya itu biar tidak terseok-seok, itu bisa saja Pak Adi. Kita tidak melakukan step demi step itu. Kita bisa melalui step itu, tapi itu kan jarang sekali terjadi. Hanya orang-orang yang suci. Bagi kita ya harus belajar filosofi ya Bang Dame, belajar logika, harus belajar tadi nanti masuk ke wilayah cahaya yang luas lagi yang namanya kolbu. Kita harus belajar terjerumus deh. Nanti bisa timbul lagi, bisa bangkit lagi, bertumbuh lagi. Sesat deh. Tapi habis itu kemudian on the right track gitu kan. Jalan yang lurus itu, sirotol mustaqim. Makanya kalau bagi saya sih, ada benarnya memang bahwa itu satu kesatuan, tapi sebagai perjalanan kita harus tahu tahap-tahapnya. Dan bagi saya, jangan skip. Kalau kita skip salah satu perjalanan kita, perjalanan tadi, intelektual kita, cahaya akal, cahaya intelektual itu kita skip, kita buktinya masih dikuasai tadi kok. Tuhan kita masih hawa nafsu yang ayat yang saya sebutkan tadi. Itu Pak Di, terima kasih. Oke, ada lagi Terima yang kasih ingin Mas bertanya Hasan. dan sharing? Bang Damai, terima kasih. Terima kasih Pak Adi. Sama-sama Pak Di. Ada lagi? Kalau nggak ada, silakan kasih closing Sasa. Ya. Supaya apa? Kalau masih ada, monggo loh teman-teman. Ya, untuk sebagai penutup ya Bang, sebelum kita akhiri, semua itu hadir kita bisa saksikan atas cahayana. Cahaya Tuhan yang tampil sebagai fisik, cahaya Tuhan yang tampil sebagai akal, cahaya Tuhan yang tampil sebagai kolbu. Jadi kita tidak bisa memisahkan akal dengan kesadaran. Kita sebenarnya satu. Cuma si cahaya ini, si kesadaran ini tampil menjadi akal gitu kan. Sehingga akal itu membimbing kita, cahaya itu membimbing kita. Untuk itu ketika kita pergunakan akal kita yang semestinya, itu bisa menerangi jiwa kita yang gelap. Pikiran-pikiran yang lalu yang mempunyai kecenderungan negatif mengarahkan kita, bahkan menjajah kita, bahkan mengendalikan kehidupan kita dengan cahaya akal itu bisa direduksi, bahkan bisa dihilangkan sedemikian rupa gitu kan. Akhirnya kita tidak terjebak lagi, bisa menjadi diri yang mandiri, diri yang qiyamuh binafsihi kata Bang Rame tadi kan. Nah, makanya akal menjadi penting untuk kita ketahui, akal menjadi penting untuk kita dalami bagaimana cara bekerjanya, akal menjadi penting untuk menghantarkan kita ke jalan Tuhan. Makanya suluk intelektual itu penting sebelum kita melanjutkan suluk spiritual. Itu saja Mas Eja, Bang Dame. Saya kembalikan ke Mas Eja. Siap, keren sekali Mas Hasan. Terima kasih banyak kalau sudah memang tidak ada lagi yang sharing atau bertanya. Oh ini ada nih dari Rahmi Fitria. Bagaimana dengan ilmu psikologi yang mengatakan bahwa pikiran berperan 5% dan Cuma. sisanya itu cuma maksudnya ya. Pikiran cuma berperan 5% dan sisanya dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar. Apakah keduanya bagian dari akal? Oke, dari saya ya. Jadi siapa namanya Mbak Fitria. memang dalam uh,
sudut pandang psikologi modern ya, lebih tepatnya psikologi modern. Itu karena psikologi modern itu basis epistemologinya adalah empiris dan rasional, mereka tidak membuka diri pada wahyu dan intuisi, mereka sadar juga ada kesadaran pikiran sadar istilahnya. Ada wilayah yang kita banyak nggak tahu. Mereka kasih istilah itu alam bawah sadar. Tapi kalau dari perspektif kayak Ibnu Sina atau para wali, para sufi, ada istilah lain lagi namanya supra consciousness. Ya, Gustav Jung ini termasuk menyebut itu yang suka dicontoh, yaitu unconscious. Padahal sebetulnya akal individu saya, pikiran individu saya nggak bisa meranah itu. Ya, justru pada waktu masuk ke wilayah di atas pikiran, tadi kan pikiran sadar atau akal biasa individu itu, ketika kita ada di situlah kolbu, wah pengetahuan itu jelas banget justru. Jadi agak-agak kontradiktif juga penggunaan istilah itu. Tapi sekali-sekali saya kadang suka pakai karena orang terbiasa dengan alam bawah sadar itu. Ada satu lagi sebetulnya yang dulu populer jadi terminologi, tapi sekarang itu agak rancu, otak kiri, otak kanan. Dia tahu ada lagi pengetahuan lain, otak tengah gitu. Padahal otak itu materi aja, sebetulnya fisik gitu. Nah, ketika kita ke Sufism ataupun ke Vedanta, semuanya adalah kesadaran. Tapi begitu kita gunakan kata kesadaran untuk awam, dia taunya sadar mangga, sadar kopi, sadar ini. Kesadaran itu sebetulnya adalah cahaya. Nah, ini ada istilah cahaya lagi tuh. Isyrokiyah Surawardi itu menggunakan kesadaran itu sebagai terminologinya itu cahaya Mas Eja. Hikmah Isyrokiyah. Kalau Aristoteles dia nyebut akal pertama, akal aktual, akal potensi. Itu sebetulnya substansi yang sama. Nah, psikologi ini ingat ya, epistemologi modern. Ya, sejak Renaissance itu kan mereka menolak pengetahuan dari kitab suci. Jadi ada penelitian sejarah seperti itu. Jadi alam bawah sadar yang dimaksud di psikologi itu, kalau di kita itu nanti di term ini itu sebenarnya pengetahuan kolbu nanti. Luas banget. Tapi mau nggak mau kita harus pakai juga ya. Pak Farudin Faiz juga sering kadang menggunakan itu juga. Kalau saya jarang saya pakai itu. Ya, nggak apa-apa. Beda-beda penggunaan, tapi yang penting kita lebih mengenal diri kita aja. Silakan Mas Hasan. Oke, terima kasih Mbak Rahmi Fitria. Yang disebut pikiran bawah sadar dan pikiran atas sadar itu sebenarnya kalau di sini yang penjelasan saya tadi itu sebenarnya memori kita. Jadi memori kita yang muncul nih, tasawur yang muncul itu kan atas sadar tuh. Tapi bawah sadar, memori-memori yang sudah tenggelam yang kita tidak butuhkan lagi itu mengendap. Makanya begitu ada begitu ada sesuatu yang masuk, kita lihat, ada yang men-trigger kita, yang bawah sadar itu pasti keluar. Ada korelasi secara secara luar biasa kemampuan akal itu bisa memanggil sesuatu yang ada di bawah sadar kita. Makanya di situ loh saya ingatkan teman-teman, apa kabarnya kalau bawah sadar kita itu yang memenuhi itu sesuatu yang negatif. Yang saya sebut kita sebagai orang tua, kalau pengasuhan terhadap anak itu tidak sadar, itu kan menciptakan ruang mental yang kita save. Kita bagaimanapun juga secara tidak sadar itu menyimpan menjadi bawah sadar. Begitu ada fenomena yang datang, itu kan yang kita sadari saat itu langsung memanggil bawah sadar yang seperti itu. Nah, ini loh yang berbahaya. Yang kita sebut bawah sadar sebenarnya itu adalah pengalaman-pengalaman masa lalu, karma-karma kita dan sebagainya kan sebenarnya.
Makanya, tapi nanti itu kita perdalam lagi lah. Karena waktunya sudah jam 9, kalau kita bahas panjang lebar nanti akan menghabiskan waktu. Kita bisa jadikan catatan nih Bang ya, untuk kita bahas Ya, lagi. ya, ya. Karena nanti teman-teman, akal kita kalau sudah mulai kontemplatif, itu juga kita bisa mulai tahu dari, ya ada istilah past life gitu, life after death, itu kan wilayah-wilayah di atas nalar, apa sih surga neraka gitu-gitu kan, dari terminologi agama gitu. Itu kalau kita bisa dari sekarang itu clear seeing gitu, kan jadi seru gitu. Jadi nggak Coba lagi bayangkan Bang, termakan dok. bayangkan dogma yang mengendap selama ini diajarkan oleh, mohon maaf, guru-guru yang tidak benar-benar sadar, ikut tercetak dan Tidak. tersimpan di alam sadar kita, sehingga kalau misalkan kita dengar surga dan neraka itu hanya misalkan imajinasimu, kita langsung kontra otomatis. Karena apa? Kita punya alam bawah sadar kita yang mengasih tahu bahwa pemahamanku dulu nggak seperti itu. Nah itu kan bawah sadar kita. Nah bayangkan yang mengajarkan kita, orang tua kita, sosial kita, semuanya nggak sadar. Kita mengharapkan diri kita yang sadar, bagaimana caranya gitu kan. Makanya perlu perjalanan. Nah, perjalanan intelektual bagi saya ya, itu perjalanan yang memberikan cahaya pertama sebelum kita deep understanding, bisa melangkah lebih jauh. Karena kalau kita nggak ada cahaya itu, cenderung judgement kita, penilaian yang kita bikin ya negatif dan cenderung subjektif. Nah itu, kita nggak bisa objektif nih melihat fenomena, kita nggak bisa objektif melihat realita gitu kan. Selalu ada kecenderungan itu. Nah itu yang tadi saya tekankan. Sesan sebetulnya Ya, tadi itu bagus banget tuh. Akal itu cahaya pertama sebelum deep understanding. Ya kalau teman-teman psikologi nyebut mungkin alam bawah sadarnya. Saya nggak tahu, mungkin kitabnya Suhrawardi yang Isroki itu bisa menjadi referensi juga itu ya. iya, iya. Ya. Jadi masuk ke kolbunya nanti itu. Jadi cahaya pertama. Kita nggak bisa masuk ke cahaya kedua kalau cahaya pertama belum punya. Logisnya Betul, begitu. Karena nanti betul, ngawang-ngawang gitu. Jadi kayak nggak jejak gitu. Ya, betul, secara umum kan cahaya pertama kita ya cahaya indera kan, panca indera. Kebenaran bagi kita panca indera. Ketika Nabi bilang ini ilusi, ini fata morgana, ini penampakan, nggak mudeng kita. nggak mudeng. Nggak Karena mudeng, pengajaran dulu itu nggak seperti itu kan. nggak Kita seperti itu. kita akhirnya cenderung menghadap-hadapkan di pikiran kita kan. Nah, nah itu Bang, makanya saya bilang, kalau kita itu diajar oleh guru-guru yang tidak sadar, itu akan konflik nanti di pikiran kita ketika kita mendapatkan informasi baru. Nah, seharusnya akal itu dikasih kemampuan netral. Netral itu Ya. berjarak, menganalisis, tidak langsung judgement gitu kan. Nah, Hmm. itu sebenarnya kemampuan yang luar biasa. Cahaya pertama itu kita berpikir logis, berpikir objektif, itu cahaya pertama. Sebelum cahaya kedua, kita bisa berpikir yang deep understanding, philosophical thinking gitu kan. Apalagi nanti kita bahas misalkan filosofi itu ternyata juga ada lompatannya ke tasawuf. Contohnya filsafat Isrokiyahnya Suhrawardi gitu kan. Bahwa berpikir mendalam tapi juga ada inspirasi-inspirasi yang masuk. Nah, itu luar biasa nanti. Itu cahayanya akan lebih besar lagi. Makanya jangan skip untuk next session. Ya Mas Wijaya. Ya, sip, mantap. Siap, siap. Terima kasih Mas Hasan dan Bang Dame untuk ilmu-ilmu yang sudah diberikan. Semoga kita ke depannya lebih bisa memantapkan lagi, mengasah lagi akal kita. Jadi supaya tasawur dan tasdik ini menjadi tools yang sangat berarti dan berharga bagi kehidupan kita. Terima kasih juga untuk sahabat yang sudah bertanya dan sampai jumpa di 2 minggu berikutnya ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima teman-teman. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.